Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Merdeka. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian rutin kita tiap pekan Sabtu malam Ahad. Dan kali ini seperti kita tahu bahwa kita memasuki bulan Agustus. Tanggal 14 artinya 3 hari lagi kita akan memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan bagus sekali kalau kita kemudian mengambil itu sebagai topik kajian kita pada malam hari ini tentang kemerdekaan. Meskipun nanti mungkin akan kita bahas secara lebih luas tentang kemerdekaan fisik, kemerdekaan non-fisik, kemerdekaan jiwa kita, dan kemerdekaan dalam kesejatian merdeka. Kali ini saya ditemani oleh dulur-dulur saya. Oleh jamaah SWMA, di sini ada Gus B yang pekan lalu sudah pernah ikut. Lalu ada Bang Nur. Gimana Bang Nur? Baik, alhamdulillah. Ya. Merdeka? Merdeka. Kemudian ada Gus Faid juga. Ini anak-anak muda dan juga pemuda yang menjelang tua. Jelas kita malam ini insya Allah sampai 30 menit ke depan. Nanti tolong diingatkan saya karena saya nggak bawa timer. Insya Allah 30 menit ke depan kita akan bicara tentang kemerdekaan. Sebelum nanti mungkin sudah menyiapkan beberapa hal yang mengganjal yang perlu tidak diganjal lagi. Sehingga pada malam hari ini, bismillahirrahmanirrahim, kita akan bahas tentang kemerdekaan. Saya kalau bicara kemerdekaan itu gini, jadi ada satu fragmen yang sangat menarik terutama. Kemerdekaan itu panjang ya, karena perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan itu panjang sekali. Ada yang mengatakan 300 tahun, ada yang mengatakan itu pokoknya ratusan tahun lah. Nah begitu sampai tahun 45 ketika Soekarno-Hatta memproklamirkan kemerdekaan ini, justru di situ yang menurut saya letak titik krusial bangsa ini. Ketika sudah proklamasi, tapi orang masih gamang apakah merdeka atau tidak. Nah, di fragmen antara tahun 45 sampai tahun 49 atau sampai tahun 50 inilah kita berada dalam satu masa transisi. Nah, ada satu fragmen yang menurut saya menarik sekali, yakni apa yang kita lihat di diri dan keluarga Panglima Besar Sudirman. Buat saya beliau salah satu dari pejuang yang benar-benar tulus, tidak saja memperjuangkan rakyat ini, tetapi juga memperjuangkan dignity kita sebagai bangsa. Nah, pada saat tahun 49, seingat saya secara nanti tolong dikoreksi kalau keliru, itu ketika Belanda mau melakukan agresi militer yang kedua, tahun 49 itu, waktu itu pemerintahan ada di Jogja. Nah, ya kalau salah pemerintah sedang pusatnya itu di sana. Nah, ketika Belanda melakukan agresi kedua, Panglima Besar Sudirman yang merupakan pendiri TNI itu memutuskan untuk kemudian oke, kalau mereka melakukan itu kita gerilya. Ada satu fragmen waktu itu kan Pak Sudirman didiagnosa memang sudah punya sakit yang luar biasa parah, sudah stadium sekian ya paru-paru beliau. Nah dengan kondisi seperti itu beliau tetap memutuskan untuk mau perang. Saya tetap akan perang. Ini tidak bisa hanya dengan, karena perundingan sudah gagal tuh, berkali-kali sudah gagal. Maka beliau memutuskan sebagai jiwa prajurit hati Sabta Marga, beliau tetap akan terjun. Waktu itu ketika mau berangkat bergerilya ke hutan, ada satu dialog yang menurut saya luar biasa menyentuh ya. Sudirman mengatakan, Pak, Bapak kan sakit. Apa tidak bisa dilakukan dengan diplomasi saja? Atau kalaupun berjuang Bapak bisa mengomando dari rumah, toh Bapak adalah pimpinan. Tapi apa kata Pak Dirman, wahai pemirsa semua, ini yang nanti juga jadikan ini. Yang sakit adalah Sudirmannya. Yang Panglima Besar TNI atau Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia tidak boleh sakit.
Dan komandan harus berada di tengah anak buahnya. Bumi pertiwi memanggil. Loh, dengan begitu kita lihat pada saat bicara seperti itu, kemudian Budirman dengan sangat legowo lalu kemudian, baiklah Pak, aku hanya bisa menitipkan doa. Lalu beliau lepas tuh, ada kalung yang menggantung di ini, satu-satunya hartanya diserahkan kepada Pak Dirman untuk dijadikan modal perjuangan. Singkat cerita, fragmen ini menjadi begitu membekas buat kita bahwa kemerdekaan itu butuh orang-orang yang memang memiliki ketulusan tinggi, dan tidak hanya itu, butuh orang-orang yang benar-benar merdeka. Pak Dirman sebelum mencoba untuk memerdekakan secara fisik bangsa ini dari penjajahan Belanda, beliau sendiri sudah merdeka tuh. Merdeka dari sisi keungkungan itu tadi. Yang fisiknya boleh terbelenggu oleh sakit, tapi Pak Dirman sendiri merdeka untuk memutuskan saya akan berada di tengah-tengah anak buah saya. Nah, kemerdekaan ini yang mungkin perlu jadi modal kita untuk benar-benar merdeka dalam arti sesungguhnya. Nah, mari kita bahas. Sekarang, sampean boleh mendebat, boleh apa, tapi memaknai kemerdekaan di tengah kibaran sang merah putih ini, malam ini di atas Gedung Ruhullah, kita akan mencoba bedah. Oke, Anur, kira-kira apa yang perlu kita lebih kritisi atau lebih kita iris dengan pisau analisis yang lebih tajam? Hari ini kita melihat begitu adanya perpecahan di bangsa ini. Itu bagaimana Gus sendiri melihat apa yang terjadi hari ini? Perpecahan sudah begitu masif ya. Saya kurang jelas, mungkin suaranya agak keras. Perpecahan sudah kita rasakan hari ini. Ya. Bahkan sesama anak bangsa kita udah saling curiga, saling menuduh gitu. Ini bagaimana Gus melihat perpecahan yang ada, refleksi dari hasil dari perjuangan Pak Sudirman itu untuk mempersatukan bangsa ini? Jadi begini, Manol. Ini langsung ya. Ini memang kemerdekaan Republik Indonesia dengan epik sejarah di Islam itu juga memang ada kaitannya. Sewaktu Nabi Muhammad SAW berhasil menaklukkan kota Mekah, artinya membebaskan kampung halamannya Nabi Muhammad memang lahir di kota Mekah. Ketika berhasil membebaskan kota Mekah, lalu waktu beliau membersihkan Ka'bah dari benda-benda yang dijadikan orang-orang Mekah secara syirik itu, waktu itu ada setan yang menemui Rasulullah. Lalu setan ini mengatakan begini, Muhammad, saya memang sekarang ini kalah sama kamu dalam hal mengajak manusia untuk menyembah berhala dan patung dan sebagainya. Tetapi dua hal yang saya tidak mau kalah sama kamu, katanya. Saya akan sampai kiamat menggoda dan menjajah umatmu dalam dua hal, yakni dalam hal hubbud dunya atau cinta dunia, kehidupan hedon, dan yang kedua perpecahan. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya kemerdekaan ini itu diraih dari sebuah konsensus bersama. Ingat, kenapa kita 300 tahun itu berhasil dijajah? Bukan karena nggak ada yang berjuang ya, tapi karena berjuang masing-masing. Berjuang tidak dalam satu komando, berjuang tidak dalam satu rantai perjuangan yang sistematis, tapi berjuang sendiri-sendiri. Maka kemudian Belanda dengan enak saja memecah belah itu dengan politik belah bambu istilahnya, yang satu diinjek, yang satu diangkat. Ini kan sampai sekarang hal-hal semacam ini kan sering dipakai oleh banyak orang-orang yang punya kepentingan. Nah, kita sebenarnya sebagai bangsa Indonesia jangan mau diadu domba oleh hal-hal yang sifatnya hoax, oleh hal-hal yang sifatnya sara, oleh hal-hal yang sifatnya primordialisme. Ingat, konsensus bangsa ini sehingga melahirkan Pancasila. Konsensus bangsa ini sehingga melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari tahun 28 ketika para pemuda dari Jong Celebes, dari Jong Java, mana Ambon, Jong ini bersatu. Kami, bangsa Indonesia,
menyatakan dengan ini berbahasa bangsa satu, bangsa Indonesia, bahasa satu, bahasa Indonesia, apalagi bertanah air satu, tanah air Indonesia. Itu aja sudah loh. Honor dari mana aslinya? Medan. Medan. Horas bah. Horas. Nah, gitu kan. Tapi coba bayangkan, kalau seandainya saat itu kita masih kuat dengan ego masing-masing, ego sektoral kita, ego kesukuan kita, nggak ada bangsa Indonesia ini, nggak ada. Maka gimana sekarang? Terkait dengan itu tadi, kita sebagai umat Islam, topik minggu lalu, topik pekan lalu, adalah tentang itu, tentang persatuan juga tuh. Ini yang akan, dan memang penjajah dimanapun tidak mau gitu kita bersatu. Karena persatuan itulah modal utama kemajuan. Jadi kalau selama bangsa ini sejak tahun 45 sampai hari ini, kalau masih dipecah belah ini, sebenarnya kita belum merdeka. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita akan dengan mudah dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan. Oke, ya, gimana? Ya sudah. Sama ketika kemudian para jong dari utusan dari meminggirkan segala ego, menepikan segala kepentingan yang sifatnya primordial, bersatu untuk satu kepentingan bangsa ini. Bagaimana caranya itu? Ya itu tadi, kepentingan-kepentingan yang sifatnya partisan, kepentingan-kepentingan yang sifatnya hedonisme itu harus meng. Maka kembali kepada seperti peristiwa ketika di depan Ka'bah Rasulullah tadi. Dua hal ini, apa tadi? Hubudunya hedonisme itu. Orang ketika masih cinta dunia, masih ini, ya susah. Setan sama penjajah Belanda itu jadi satu, guys. Gitu loh. Kalau secara fisik, kita dijajah oleh Belanda. Tapi secara mental, secara spiritual, kita ini dijajah setan. Gitu. Itu sekilas saja. Gimana? Lalu, kalau refleksi kemerdekaan itu kan kita ini umat yang mengedepankan makna jihad untuk berjuang. Ya, betul. Karena kita mempunyai musuh yang sama, yaitu penjajah. Lalu bagaimana untuk memahami makna jihad itu dalam konteks pembangunan sekarang ini? Kalau kita bicara jihad, jihad ini kan sebenarnya makna gramatikalnya, makna secara bahasa adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Itu makna jihad. Makna jihad adalah melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, dengan fokus untuk meraih satu tujuan, satu cita-cita. Itu makna jihad. Artinya sesungguhnya kita bisa memaknai jihad. Di masa lalu, jihad dengan bambu runcing. Di masa lalu, jihad mungkin juga dengan panah, dengan tombak, dengan tembak, dengan bom, dengan meriam. Karena memang yang dilawan adalah Belanda yang melakukan pemaksaan itu. Sekarang ini ada dua jenis jihad. Ya. Jihad secara lahir, fisik yang mau kita perjuangkan adalah kemakmuran rakyat Indonesia. Kemerdekaan sejati. Yang kedua adalah kemerdekaan spiritual kita. Karena kita masih dijajah setan. Nah, kalau saya setuju akan kita coba bahas. Tapi nanti silakan kalau mau diinterupsi di tengah jalan. Jadi menurut saya pertama adalah kemerdekaan kita ini dari sisi bagaimana rakyat ini merdeka. Merdeka dari sisi kemakmuran mereka. Kita ini misalnya ada sebuah desa di Jawa Tengah itu. Sebuah desa di Jawa Tengah yang karena kontur topografi geografisnya itu sangat sulit. Sehingga jangan bicara sinyal lah, jangan bicara wifi, lupakan itu. Sinyal aja kalau mau nelpon, karena memang di sana itu tempatnya itu hutan jati gitu. Jadi kalau mau nelpon dia harus naik pohon jati itu. Naik pohon jati. Loh, kita ini mau merdeka, ngomong merdeka apa? Kalau di tengah kok di Jawa saja masih ada yang seperti ini. Dan kita bicara tentang misalnya sekarang lagi rame-ramenya sistem belajar daring. Belum bicara tentang beli pulsa ini. Baru bicara sinyal infrastruktur saja. Dan kalau kemudian Mas Nur misalnya sebagai pemangku kebijakan, lalu kemudian ngotot, ini sebentar toh. Kita ini belum. Nah, hal-hal semacam ini yang kemudian kalau misalnya ada pesta makan di satu kota besar, sementara di misalnya di Kupa, di mana NTT pernah terjadi kelaparan yang sampai ini kan kita belum merdeka.
Gitu. Nah, kemerdekaan ini yang harus kita perjuangkan. Berarti pemerataan seperti yang diamanatkan oleh sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ini yang kita perjuangkan. Itu jihadnya ke sana. Maka harusnya para pemangku kebijakan, para akademisi, para pengusaha, ya toh, para agamawan bahkan sekalipun, ceramah-ceramahnya ini harusnya mengarah kepada bagaimana mengkampanyekan, mendorong manusia untuk ayolah sekarang ini jangan ada oligarki, jangan ada monopoli, jangan ada nepotisme, jangan ada itu. Dan ini tidak hanya kepada 1-2 orang, enggak, tapi semua lapisan ini harus. Jadi kemerdekaan yang benar-benar sejati itu hanya bisa diraih seperti yang dicontohkan Panglima Sudirman tadi. Semua mau meminggirkan ego, mau berkorban. Sudirman telah memberi tunjuk itu ke kita. Ini Pak, kalung saya. Kemerdekaan itu dimulai dari kalungnya Pak Dirman, gitu istilahnya gitu. Nah, kalau kita sekarang misalnya, saya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Iya, iya. Masih ingat ya? Nyanyiannya siapa itu? Bang Haji Roma ya. Kayak gitu. Dan itu dinyanyikan tahun 80-an. Ya. Tidak hanya sekarang. Jadi kalau kita mau bicara, oh ini pemerintah, ya sejak dulu memang begitu gitu. Yang kaya makin kaya. Nah ini berarti belum merdeka. Karena cita-cita rakyat Indonesia seperti dalam batang tubuh undang-undang negara Indonesia maupun pemerintah itu. Jadi kalau kita belum merdeka. Nah yang kedua, dari sisi kemerdekaan spiritual, Bang Nur dan semuanya, kita ini masih dijajah setan. Islam masih dijajah setan. Perpecahan itu bentuk bahwa kita masih dijajah setan. Kalau kita masih kemudian mengagungkan ras kita, mengagungkan suku kita, mengagungkan kelompok kita, kamu sesat, kamu ini, kita masih dijajah setan. Berarti ikrar dan pledge-nya setan di depan Ka'bah waktu itu sampai ini terbukti. Maka harusnya kibar merah putih ini kita pakai momentum untuk memerdekakan diri dari belenggu setan. Setan di mana? Loh, kita ini umat Islam itu mempercayai bahwa satu-satunya musuh kita adalah setan. Dan setan itu ada di hati kita masing-masing. Kalau dulu Belanda menjajah kita dengan bercokol di Batavia sebagai pusat pemerintahan, maka sekarang ini setan bercokol di hati manusia. Ngajak dendam, ngajak iri, ngajak dengki, ngajak hasut. Contoh paling kecil. Rajin tajud nggak ini? Jangan hanya depan kamera ngomong ini. Oke, sekarang gini, Dor. Ketika kita tahajud, apalagi pada saat angin yang seperti ini, seperti ini. Lo kita berasa tahajud. Kata Nabi dalam hadis itu, orang yang tidur tanpa berdoa itu, atau tidur itu sebenarnya ada 3 belenggu atau 4 belenggu, rantai yang merantai manusia. Kalau dia bangun, lalu menyebut nama Tuhan, Allah, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, atau subhanallah, atau apa, maka satu rantai lepas, lepas. Tapi masih ada 3 belenggu lagi nih. Tapi kalau kemudian dia lanjutkan dengan wudhu, maka 2 belenggu yang lepas. Tapi begitu selesai wudhu, apa setan mau? Enggak. Enak, nyaman habis wudhu itu. Lalu kemudian tidur lagi. Maka belenggu ini balik lagi gitu loh. Sama, belenggu ini lepas. Belenggu ketiga kalau lanjutkan dengan misalnya kemudian berniat sholat, maka belenggu kedua, ketiga, keempat lepas semua. Nah kita ini sebenarnya begitu. Dan yang perlu diingat, agresi Belanda tahun 49, itu kan setelah kemerdekaan RI. Dia balik, berarti penjajah itu tidak mau diusir itu. Dan sampai sekarang apakah penjajah? Ya, could be, bisa jadi. Artinya apa? Mungkin penjajah dalam bentuk lain. Ya, penjajahan budaya, penjajahan pola pikir, atau malah melalui dengan kebijakan-kebijakan yang mereka paksakan dari luar kepada kita. Nah, hal-hal semacam ini kan harus disadari oleh bangsa ini. Nah, kita juga begitu, ingin mengusir penjajah setan dari hati kita ini. Setan nggak tinggal diam, nggak mau, ya. Nggak mau. Orang ya misalnya, Saman, lepas dari penjajahan sifat kikir. Oh, mau berderma, berarti kan lepas nih dari penjajahan sifat kikir nih. Tetapi setan apakah diam? Enggak.
diajak. Wah, ini berarti dermawan. Loh, kan dijajah sifat ria. Kita sudah pinter nih loh. Terlepas dari kemalasan sholat. Kan salah satu nama setan kan kaslan loh. Kaslan itu artinya malas. Kita diajak malas sholat. Begitu kita lepas, enggak, saya rajin sholat. Akhirnya rajin tuh sholat 5 waktu. Tapi setan apa tinggal diam? Enggak mau, balik dia. Perjalanan ke masjid loh. Alim bener saya. Dijajah sifat ria. Itu. Jadi segala gitu. Oke, ini kok diam aja ini gimana ini? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Gus Faid. Siap izin bertanya. Ya. Lalu dari sisi kemerdekaan, Mm-mm. saya sebagai anak muda, Mm-mm. apa yang harus dilakukan? Sebenarnya anak muda itu gini. Anak muda umur berapa? Ya 20 Sekarang masih kuliah? Siap. Semester berapa? semester Nah, sekarang gini aja. Kemerdekaan buat anak muda adalah kemerdekaan menentukan standar keren. Standar keren. Kita ini Mas Nur, tapi yang dibilang Mas Nur tadi, kita ini masih dijajah secara budaya. Kenapa? Karena mindset kita disetir tuh. Ada baliho misalnya di pinggir jalan. You are what you drive. Di situ ada mobil keren tuh. Artinya kita disetir pikiran kita bahwa orang keren itu adalah dengan mobil seperti ini. Loh, kita kan disetir tuh bahwa standar keren. Nah, you sebagai anak muda, ya tuh, harus menentukan tuh standar keren. Misalnya potongan rambut, ya kan? sekarang saya mau tanya, potongan rambut yang keren gimana? Kalau biasanya itu moha Atau apalah gitu. Sekarang orang keren itu pakai sarung atau pakai celana butut, belel, robek-robek gitu. pakai yang butut yang Siapa yang bilangin gitu? biasanya lihat dari iklan. Itulah. Maka kamu harus punya standar sendiri. Baru hebat itu. Merdeka dalam agama adalah merdeka in free thinker. Jadi berpikir kita jangan mau disetir itu. Kita ini secara tidak langsung, Gus Faid, kita ini disetir oleh produsen fashion, produsen food, produsen fun, ya kan? Untuk mengikuti mereka. Biar apa? Kita jadi budak-budaknya konsumerisme, hedonisme. Sehingga kita selamanya itu menjadi pasar mereka. Dan kemerdekaan ini juga persoalan keadaan ekonomi lah. Selama bangsa Indonesia ini dengan standar keren yang ditentukan mereka, kita akan selalu menjadi konsumen buat produk-produk mereka. Gimana bangsa ini merdeka? Anak-anak mudanya harus punya standar keren sendiri. Standar keren yang paling hebat adalah orang yang punya akhlakul karimah. Kalau sekarang misalnya kamu rajin ke masjid atau jadi orang yang berakhlak sopan santun, seolah-olah nggak keren, karena sekarang yang sedang disetir itu seolah-olah yang namanya keren itu yang tanpa aturan, yang tanpa norma dan lain sebagainya. Rubah itu. Orang yang berani punya standar keren buat dirinya sendiri. Enggak, buat saya ini yang keren. So what? Nah, gitu loh. Nah, itu merdeka buat saya. Jadi jadilah trendsetter, bukan trend follower. Apa? Trendsetter, pencipta tren, bukan trend follower, pengikut tren. Nah, itu baru merdeka. Do you agree with that? So what? Apa pertanyaan buat kamu? Kok diam aja kamu? Jadi gini Gus, bicara soal standar keren ya. Nah, saya melihat dari anak-anak remaja sekarang ini susah menentukan standar keren sendiri karena anak-anak muda ini sekarang mempunyai prinsip bahwasanya saya harus menyesuaikan lingkungan saya. Karena apa? Dikira nanti kalau kita tidak mengikuti atau menyesuaikan lingkungan yang ada, dikira kita ini nggak mau bergabung dengan yang lain. Jadi seakan-akan tuh notabene itu sombong. Itu bagaimana mengantisipasi? Sebelum saya jawab, ini seragam apa ini? Ini kita nih relawan gue. Relawan apa? Yang keras suaranya nih, saya biar malam ini anginnya keras ini. Saya kesana disaster, kita itu relawan yang terjun di daerah-daerah bencana yang kita sudah lakukan di beberapa tempat. Ya kita menolong. Sudah pernah aksi relawan di mana saja? Kita sudah melakukannya yang terdekat di Gunung Agung. Terus? Lalu berikutnya kita di Lombok, bahkan kita di Palu, bahkan Banten sudah kita. Palu pernah? Palu pernah. Kalau daerah Andalas sana, Sumatera pernah juga?
Belum, kita belum ada kita berharap bencana. nggak tidak ada kebencanaan. Enggak, kan gitu tuh enggak bencana, bakti sosial atau apa. Oh iya dalam bakti sosial namanya ya bakti sosial kita sudah melakukannya di Kemana? 3 lokasi di Sumatera Selatan, Oku Heeh. Selatan, Heeh. itu di Wih, sampai lupa. Batam. Ekspedisi Itu gitu sampai lupa itu berarti saking, 3 tahun. wih, saking banyaknya. Oke. 3 pulau. Jadi ini Santana. Iya. Apa ini Santana? Santri tangkap bencana. Lalu pilih itu apa itu pilih? Pilih ini apa namanya lingkungan hidup. Oh, ini merah putih memang harus ya. Ya. Merah putih. Oke. Saya jawab. Nah, ini ada kaitannya. Jadi ada kaitannya. Kalau pertanyaannya tadi, sekarang seolah-olah kita kemudian nggak berbau dan sebagainya. Ketika anak-anak muda seperti sampean ini lalu memilih untuk menjadi relawan, lalu memilih untuk terjun ke daerah-daerah bencana, yang tadi mungkin di daerah kayak pulau-pulau terpencil yang di Sumatera meskipun nggak bencana, ini kan pilihan anti mainstream itu. Ini kan pilihan yang merdeka. Sampean semua tidak terkungkung oleh satu mindset yang bahwa sekarang anak-anak keren itu adalah anak-anak gaul, anak-anak kungko, anak-anak yang di kafe, anak-anak yang game, anak-anak kan enggak. Ya. Tapi sampean memilih untuk orang-orang yang terjun di saat ada bencana, memilih kepada nah ini yang saya maksud dengan trendsetter tadi. Orang-orang yang benar-benar memang untuk memperjuangkan posisi kita yang ad vocum di sisi Allah, itu harus benar-benar seperti Pak Dirman tadi itu loh. Berani anti mainstream. Lawang sebenarnya kalau Pak Dirman mau berada di rumah aja kan yang enak tuh. Tapi malah memilih ke hutan gitu. Seragam ini menjadi wakil bahwa sama ini harusnya sudah berani untuk merdeka dari sisi pemikiran. Jadi jangan takut. Malah justru kalau ada orang semacam itu, ajak mereka untuk menjadi bagian dari kita. Karena inilah tren yang sesungguhnya untuk memerdekakan bangsa ini. Di saat semua orang hidup kehidupan dengan pamer kemewahan, pamer mobil dan sebagainya, sampean justru beda. Mau masuk ke dalam itu. Nah, sekali lagi kembali ke topik kita, kemerdekaan sejati kita itu harus dimulai dari kemerdekaan spiritual. Ingin Indonesia merdeka sejati, maka mulailah dari kemerdekaan spiritual. Dan kemerdekaan spiritual itu adalah ketika kita merdeka dari penjajahan setan. Setan sekali lagi seperti beberapa topik lalu, jangan dianggap sebagai barang kayak hantu, bukan itu. Setan adalah satu makhluk yang memang oleh Tuhan dijadikan sparring partner kita, partner dalam tanda kutip, bukan sparring partner ya, lawan kita, tandem lawan kita memang di dunia untuk mengasah, menguji kita. Layak nggak kita itu kemudian untuk mendapatkan status sebagai the champ? Karena hanya the champ atau sang juara yang berhak mendapatkan tiket untuk mengantongi KTP surga, KTP awal kita. Karena kita ini penduduk surga. Dan ingat, surga itulah sebenarnya simbol dari kemerdekaan sejati. Kenapa? Karena surga kan kita tidak lagi harus apa-apa. Kita tidak punya aturan apapun. Kita boleh apapun. Kita boleh bungin apapun. Tidak ada aturan apapun. Kemerdekaan surga inilah yang sedang kita. Bukan kok kemudian kita gandrung sama surganya, tapi simbol gini. Ya, simbol dari kemerdekaan. Kalau kita di dunia tidak akan ada merdekanya. Ini secara spiritual ya. Sekaya apapun sampean tetap dibatasi oleh peraturan. Apapun sampean tetap dibatasi oleh Tuhan. Sekuasa apapun sampean tetap dibatasi oleh kuasa orang lain juga. Kita tetap nggak akan pernah merdeka. Kita nggak akan pernah benar-benar free. Nah, kalau kita kan benar-benar free. Kembali, sekali lagi, kemerdekaan itu, kalau kita sudah benar bisa melepaskan diri dari gunggungan setan ini, melepaskan diri dari belenggu-belenggu hedonisme, belenggu-belenggu kebendaan, kita benar-benar hidup hanya untuk mencari mardhatillah. Oke, sebagai closing, ada mungkin 1-2 hal yang perlu dikritisi lagi. Ya, berarti kampanye kita ini sekarang bagaimana kita harus mengenal
atau mengetahui setan adalah musuh gaib kita gitu Iya. di dunia ini. Jadi kampanye kita itu tuh terus menerus ya. Betul. Sampai nanti kita menemukan kemerdekaan Sejati. sejati yang Dan itu nyambung loh Mas Nur. Jadi meskipun kita bicara tentang melatih diri mengetahui musuh gaib setan kita itu penjajah yang kita itu nanti nyambung pada kemerdekaan, kemakmuran. Kenapa? Karena ketika kita nanti sudah benar-benar merdeka dari penjajahan setan, di mana setan inilah yang ngajak kita untuk monopoli, oligarki, untuk kemudian melakukan korupsi. Siapa yang ngajak ini? Setan. Dan kalau selama yang namanya bahaya laten korupsi ini masih ada di negeri ini, kita tidak akan pernah merdeka. Kenapa? Korupsilah yang membuka peluang pintu-pintu new imperialisme masuk ke Indonesia. Ketika korupsi benar-benar masih merajalela, maka orang-orang yang punya kepentingan dari luar akan dengan mudah menyogok. Akan dengan mudah. Nah, kalau bangsa ini masih suka harta benda seperti janjinya setan depan Ka'bah tadi, kita nggak akan pernah merdeka. Meskipun proklamasi mungkin akan diulang-ulang setiap 1 tahun. Jadi kalau mau bangsa ini, Indonesia ini merdeka, merdekakan dulu dari penjajahan setan. Bebaskan dirimu dari penjajahan hubud dunia tadi. Bebaskan dirimu dari penjajahan perpecahan tadi. Satukan kita sebagai entity, the nation of Indonesia. Atau malah sebagai satu entity yang lebih besar, human being. Kalau kita bicara human being, itu rahmatan lil alamin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Aceh, kita adalah satu bangsa. Kalau sudah itu, kepentingannya kan seperti kepentingan Pak Dirman tadi. Setan tidak punya tempat. Tak akan ada orang korupsi. Meskipun itu bahasa utopia, ya kan? Bahasa di ideal. Tapi kita harus menuju ke sana, itu loh. Bang, hilangkan. Cinta dunia ini hilangkan. Mulai dari tingkat pejabat sampai rakyat. Hilangkan dulu cinta dunia. Jangan berjuang, jangan mengabdi karena harta. Tapi mengabdilah ini untuk rakyat semesta ini. Yang kedua, hilangkan segala macam saya lebih hebat, saya ini. Hilangkan dulu. Kita bersatu bahwa kita bangsa Indonesia, kita rakyat Indonesia, kita bangsa manusia yang satu ini. Insya Allah dengan begitu nanti kita bisa mengalahkan setan yang ada di hati kita. Saya rasa itu hikmah kemerdekaan kita pada malam hari ini. Dan tentu saja masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita bahas. Tetapi insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Sekali lagi, sekali merdeka, tetap merdeka. Merdeka. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa merdeka dari belenggu setan yang menjajah kita di hati kita untuk juga mencapai kemerdekaan di dunia. Negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan di akhirat kita mencapai simbol kemerdekaan sejati yang ketika kita hidup yang tanpa halangan apapun, yakni hidup dalam jannatun na'im. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami dari Denpasar untuk seluruh dulur-dulur dimanapun dari Sabang sampai Merauke yang mendengarkan siaran dan melihat siaran ini. Bagi dulur-dulur yang tidak sempat untuk melihat siaran ini, insya Allah bisa di-download juga di channel YouTube kami di Glory Mohtar. Silakan, mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, menyatukan bangsa ini dalam kemerdekaan sejati yang diridhoi oleh Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam. Merdeka.